Banyak penggemar tanaman yang mengeluh bahwa pohon miracle fruit mereka hanya berbuah sedikit. Padahal katanya sudah dipupuk. Teman-teman, pemupukan yang rutin saja belum cukup untuk membuat pohon berbuah lebat, termasuk miracle fruit. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membuat miracle fruit berbuah lebat seperti ini. Dan tips saya menggunakan ini dan ini. Penasaran? Yuk simak video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Oasis Garden Channel. Saya Waude Muharram. Kali ini kita akan membahas cara membuat pohon miracle fruit berbuah lebat. Saya akan share 2 tips yang sederhana tapi penting agar miracle fruit tumbuh optimal. Pertama, tentang media tanam, dan yang kedua, pemberian perlakuan khusus pada tanaman saat berbunga. Teman-teman, sebanyak dan sebagus apapun pupuk yang kita berikan pada sebuah pohon akan percuma kalau nutrisi atau unsur hara yang dikandung pupuk tersebut tidak bisa diserap. Nah, kemampuan tanaman menyerap nutrisi di media tanam atau media tumbuh itu tergantung karakter tanaman dan kondisi media. Khusus miracle fruit ini, kita harus mengetahui bagaimana kondisi lingkungan di habitat aslinya. Seperti kita tahu, tanaman miracle fruit ini berasal dari kawasan Afrika Barat. Di habitat aslinya, miracle fruit tumbuh di tempat-tempat yang memiliki keasaman rendah, yaitu dengan pH sekitar 4,5 sampai dengan 6. Di kondisi tanah seperti itulah tanaman ini bisa tumbuh maksimal. Jadi kalau kita ingin pohon miracle fruit kita tumbuh subur, maka tirulah habitat aslinya. Karena kalau tanah tempat kita menanamnya cenderung basah, maka miracle fruit tidak akan betah. Itu sama dengan memelihara belut di air jernih. Padahal sebenarnya kan kita tahu kalau belut itu sukanya di air yang berlumpur. Kalau pH atau keasamannya tidak sesuai dengan kondisi yang disukai tanaman, maka unsur hara yang kita berikan dalam bentuk pupuk tidak akan banyak diserap. Gak peduli berapa sering kita ngasih pupuk. Jadinya pupuk yang kita berikan mubazir kan? Oleh karena itu, kita harus mengkondisikan media atau tanah supaya sesuai dengan kesukaannya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana membuat media menjadi asam? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Cara pertama adalah dengan memberikan belerang pada media tanam. Fungsi belerang ini kebalikan dari fungsi dolomit. Biasanya kita menabur dolomit di tanah atau di kebun untuk membuat tanah asam menjadi netral atau cenderung basah. Sedangkan belerang berfungsi untuk menurunkan pH yang berarti kondisinya menjadi asam. Ini contoh penaburan belerang pada media di sekitar pohon miracle fruit yang ditanam di Oasis Garden. Belerang ini bisa kita taburkan juga di pot seperti ini. Sekarang, bagaimana kalau tidak ada belerang? Jangan khawatir, masih ada cara lain untuk membuat media menjadi asam. Ambil daun pinus dan gunakan sebagai campuran media atau sebagai mulsa pada media tanam atau dalam pot. Ada keuntungan ganda dengan penggunaan daun pinus ini. Selain menurunkan pH, mulsa dari daun pinus ini juga membantu menekan pertumbuhan gulma. Nah teman-teman, kalau medianya sudah bikin tanaman betah, maka pupuk yang kita berikan pada tanaman tersebut akan lebih banyak diserap. Kalau pohon miracle fruit kita bisa menyerap nutrisi yang kita berikan, insya Allah dia akan rajin berbunga. Tapi ada tapinya nih. Bunga yang muncul belum tentu menjadi buah. Seringkali bunganya gugur sebelum berkembang jadi buah karena proses polinasi atau penyerbukan tidak berjalan sempurna. Oleh karena itu, maka diperlukan tips yang kedua, yaitu perlakuan khusus untuk membantu polinasi. Polinasi pada miracle fruit biasanya dilakukan oleh serangga. Polinasi mandiri pada miracle fruit ini agak sulit karena bentuk bunganya itu yang tertutup.
Supaya lebih mudah memahaminya, saya ajak teman-teman melihat secara close up penampang bunga ini. Ini agak mirip-mirip dengan pelajaran biologi waktu di SMA, tapi nggak apa kan? Karena bisa membantu kita memahami apa fungsi bunga dan bagaimana buah terbentuk. Dan informasi ini juga berlaku bukan hanya untuk miracle fruit, tapi juga untuk tanaman-tanaman lainnya. Lihat bentuk bunga miracle fruit ini. Bakal bunga atau flower bud ini berwarna coklat dan akan berkembang menjadi bunga yang berwarna putih seperti ini. Perhatikan benang kecil yang mencuat dari ujung bunga itu. Bagian itu disebut stigma. Apa fungsinya? Nah, kita lihat di penampang bunga ini. Intinya, bunga terdiri dari dua bagian utama, yaitu pistil dan stamen. Pistil adalah organ betina dari bunga. Kita biasa menyebutnya putik, sedangkan stamen adalah jantannya. Istilah di sekolah dulu, benang sari. Beberapa bunga dari tanaman tertentu hanya memiliki salah satu, baik pistil atau stamen. Tapi sekarang kita hanya akan membahas bunga sempurna yang memiliki keduanya. Nah, pistil atau putik yang umumnya terletak di tengah bunga ini memiliki 3 bagian, yaitu stigma, style, dan ovari. Stigma ini kalau dalam anatomi manusia itu mirip dengan mulut rahim. Bagian inilah yang menerima sel jantan yang akan masuk melalui style dan membuahi telur yang ngumpet di dalam ovul. Ovul ini berada di dalam ovari. Kalau telur ini dibuahi, kelak dia akan berkembang menjadi biji, sedangkan ovarinya akan menjadi buah. Ada yang tahu dari mana sel jantannya berasal? Yap, sel jantan dalam bunga berupa polen yang dihasilkan oleh anther. Anther ini berada di ujung filamen yang merupakan bagian dari stamen. Stamen ini adalah organ jantan pada bunga. Bisa dibilang, pistil dan stamen inilah pemeran utama pada bunga. Bagian-bagian lain seperti sepal dan petal itu cuma figuran, sekedar aksesori. Tapi bagi kita manusia, justru petal ini yang menarik dan membuat bunga jadi indah. Apa indahnya bunga kalau tanpa kelopak atau petal? Sedangkan bagi bunga sendiri, petal yang beraneka warna itu menjadi pemikat polinator seperti serangga atau burung untuk datang mendekat. Sementara sepal fungsinya melindungi bakal bunga waktu masih kuncup atau masih berupa flower bud. Jika bunga sudah matang, anther akan memproduksi polen atau serbuk sari dan stigma siap menerima polen untuk pembuahan. Stigma inilah jalan masuk polen untuk mencapai ovari, untuk kemudian menembus ovul dan membuahi telur. Pada kebanyakan bunga, polen yang diproduksi akan mudah masuk ke stigma karena kelopak atau petal terbuka, yaitu saat bunga mekar. Khusus pada bunga miracle fruit ini, kelopak atau petalnya yang putih itu tidak pernah terbuka sempurna. Nah, akibatnya polen akan terhambat masuk ke dalam stigma. Dengan bentuk bunga seperti itu, kita jadi paham kalau polen tidak bisa dengan mudah masuk ke stigma. Itu sebabnya banyak bunga gagal berkembang menjadi buah. Beberapa jenis serangga bisa membantu penyerbukan. Tapi bagaimana kalau serangga yang ditunggu tidak kunjung datang? Inilah saatnya teman-teman bisa naik panggung dan memainkan peran sebagai pemeran tambahan dalam proses penyerbukan ini. Peranan kita sangat sederhana tapi menentukan. Yang kita lakukan adalah ini. Kita menggoyang-goyangkan pohon yang sedang berbunga agar polen keluar dan mencapai stigma. Atau kita lakukan ini, seperti ini. Dan ini bisa kita lakukan beberapa kali pada saat bunga menjadi putih, yang menunjukkan bahwa bunganya sudah matang dan siap dibuahi. Supaya lebih efektif, teman-teman bisa melakukan cara lain, yaitu begini. Getaran dari alat cukur ini bisa membantu polen untuk keluar dan kemudian mencapai ke stigma.
Kalau media tanamnya sudah dikondisikan supaya tanamannya happy, kemudian pada saat berbunga kita bantu dengan cara tadi, kita bisa berharap bahwa bunga yang dihasilkan itu akan melimpah seperti ini. Demikian tips dari Oasis Garden kali ini. Jika menurut teman-teman tips ini bermanfaat, silakan like video ini. Dan jika ingin mendapatkan tips-tips lainnya, silakan subscribe channel kami, karena kami akan hadir dengan video-video lainnya yang membahas berbagai informasi menarik tentang tanaman dan tips-tips cara perawatannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.